Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk semua makhluk ciptaan Allah yang tak terlihat ataupun yang terlihat, para kekasih Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dan nikmat yang paling tinggi, yang paling agung adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, begitu juga kenikmatan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, insya Allah bersama orang-orang yang mulia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah dilanjut dengan sholat tarawih. Semoga ibadah kita hari ini dan sebelumnya serta ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur dengan lisannya yang setiap harinya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hatinya yang setiap hari meyakini bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan, kecantikan, tampanan, harta dan jabatan, yakini dari hati bahwa semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Sayyidah Maryam Allah muliakan, sebab apa? Sebab beliau meyakini dalam hatinya bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dimusnahkan, dilenyapkan. Sebab apa? Sebab mengakui bahwa semuanya karena ilmunya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwa semuanya dari Allah, dan bersyukur dengan anggota tubuh kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan senantiasa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semua? Alhamdulillah. Antong yang belum sehat? THR cair THR. Semoga pulang dari sini yang belum dapat THR semua, amin. Yang belum punya baju baru, alhamdulillah. Yang belum punya istri baru, yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang belum dapat keturunan, Allah berikan keturunan, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang ke-29, oh belum ya? Malam berapa nih? 27, malam ganjil. Di malam ganjil ini kita akan berbicara terkait tentang pelajaran besar di bulan Ramadan. Kalau bicara peristiwa besar, tentunya kita semua tahu bahwa peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan salah satunya adalah nuzulul Quran,
Namun peristiwa ini pula bisa kita jadikan pelajaran yang besar. Walaupun sudah dibahas oleh para ustadz, para kiai terkait tentang malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran. Namun di sini kita akan menggarisbawahi bahwa mengapa Ramadan begitu penting untuk kita semua, sehingga kalau kita baca Al-Quran dari suratul Fatihah hingga suratul Nas, tidak akan pernah kita temukan selain bulan Ramadan. Dari bulan Muharram dan seterusnya tidak akan ketemu yang namanya bulan Ramadan dalam Al-Quran. Apalagi bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya tidak akan ketemu. Namun ketika kita membaca ayat Al-Quran, di situ ada kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lantas, mengapa bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran? Berarti bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad, beliau membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, menghatamkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Setiap tahunnya sekali menghatamkan Al-Quran. Jadi pelajaran terbesar menurut Ibnu Rajab bahwa dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat lembut, yang sangat dermawan, dan kedermawanannya lebih-lebih ketika berada di bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW bertadarus dengan malaikat Jibril. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari Ibnu Rajab adalah bahwa hendaklah kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di setiap malamnya. Kalau Nabi Muhammad SAW bertadarusnya dengan malaikat Jibril, lantas kita bertadarusnya dengan siapa? Tentunya dengan orang-orang pilihan Allah yang memiliki ilmu Al-Quran. Itulah kita bertadarus. Dan disunahkan kita bertadarus bersama-sama. Maka lihat masjid-masjid, musola-musola, dari mulai hari pertama hingga hari ini selalu bertadaruskan Al-Quran. Ini membuktikan bahwa kita cinta dengan Al-Quranul Karim. Orang-orang yang intent dengan Al-Quran, yang senantiasa memperhatikan Al-Quran, tentunya dia akan bahagia, akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Maka bu, mana suaranya? Lagi puasa. Lihat anak kita, perhatikan anak-anak kita bisa tidak membaca Al-Quran. Ini pelajaran penting. Kalau bulan Ramadan saja kita belum pernah mengatamkan Quran, bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Betul? Betul. Katanya setan dibelenggu. Jadi kenapa masih ada orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat? Betul? Betul-betul aja. Kenapa? Karena ternyata menurut Imam Al-Qurtubi menjelaskan tidak semua setan yang dibelenggu. Makanya masih ada orang-orang yang siang-siang motel alias buka puasa belum waktunya. Dan ini juga perhatian buat kita yang sudah dari mulai hari pertama hingga hari ini, alhamdulillah puasanya full. Tetapi ternyata pahalanya hancur. Sebab apa? Sebab ghibah. Hati-hati. Ini pelajaran besar. Quran kita junjung tinggi. Yang kedua, puasa harus kita
kita perhatikan apakah puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jangan-jangan pahala puasa kita hancur gara-gara ngomongin orang. Sudah ketika dikisahkan di dalam riwayat Imam Ahmad bahwa ada dua wanita yang mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curhat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah bersungguh-sungguh puasa, menahan lapar, menahan haus. Namun ternyata di siang hari tak sanggup untuk melanjutkan puasanya. Akhirnya curhat mau membatalkan puasanya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika curhat kepada Nabi Muhammad SAW, wanita yang pertama menceritakan. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Makan apa yang kamu makan. Ternyata, makan apa yang kamu makan. Muntahkan apa yang kamu makan. Dimuntahkan itu apa yang dimakan waktu sahur. Yang makannya seblak keluar seblak. Yang makannya bakso keluar bakso. Itu kalau kita. Tapi kejadian ini dihadapkan baginda Nabi Muhammad SAW, yang keluar bukan seblak, bukan bakso, tapi darah yang segar dan daging yang busuk. Ya Allah. Begitu juga wanita yang kedua sama, memuntahkan apa yang dimakan, sama yang keluar darah yang busuk dan daging, darah yang segar dan daging yang busuk. Naudzubillah. Ternyata kenapa ini bisa terjadi? Karena dua wanita ini ngomongin orang. Maka cek, perhatikan, ini pelajaran besar. Jangan sampai pahala puasa kita hangus gara-gara ngomongin orang. Dan salah satu mengapa masih banyak kejahatan, masih banyak maksiat yang kita lakukan, karena kita boleh jadi puasanya belum benar. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Pelajaran yang terbesar di bulan Ramadan, perhatikan baik-baik bagaimana kita bersabar menahan lapar dan haus. Maka tentunya kesabaran ini harus terus kita pupuk. Jangankan yang Allah haramkan, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak boleh memakannya. Bahkan istri kita, ketika kita ingin melakukan hubungan, maka kita tidak bisa melakukannya saat kita berpuasa. Kapan melakukannya? Ketika azan aja maghrib langsung aja. Nanti nunggu malam, insya Allah. Jemaah rahimakumullah. Yang terakhir adalah pelajaran terbesar di bulan Ramadan adalah perhatikan baik-baik. Ya Allah, indah sekali kita berpuasa bersama dan buka bersama. Coba lihat, selain bulan Ramadan, adakah di antara kita yang bisa makan bersama dengan anak kita, dengan istri kita? Ini adalah pelajaran besar buat kita semua. Agar apa? Agar senantiasa menjalin tali silaturahmi dengan tetangga, dengan orang lain. Kita saling kasih sayang. Bagaimana dengan keluarga? Apa justru sebaliknya? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat untuk menyelesaikan bulan Ramadan insya Allah, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertadarus Al-Quran, senantiasa puasa sesuai dengan syarat-syaratnya, dan senantiasa bersilaturahmi dan terus berbagi. Khutbah sofa wada makar ambil yang baik buang yang buruk. Ikan lele di depan rumah. Cakap. Ya, itulah ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.